Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berjumpa kembali. Salam SD Desa. Salam kita bertemu di ruang cakap SD Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran sobat-sobat desa, sobat pegiat desa, perangkat desa, dan kepala desa, dan tentunya adalah sobat pegiat SD Desa dan seluruh tenaga pendamping profesional Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal. Tentunya ada hal yang menarik di pagi hari ini. Nanti kita akan diberikan menu yang lebih segar lagi menjelang ibadah puasa dari beliau Pak Ipat sebagai Kepala BPI Kemendes, yaitu tentang kekayaan data desa level 2. Sebelum menginjak ke sesi yang tadi disampaikan oleh beliau Pak Ivan, tentunya kemarin sobat-sobat SD Desa itu sudah bisa merangkum ataupun membuat sebuah kesimpulan bahwa ini ada hal-hal yang menarik bahwa di data level desa, yaitu kekayaan pada data warga. Kemarin sedikit ada sebuah list yang kita terima bahwa data warga itu satu kekuatannya kepada di BNBA. Dan BNBA itu ada 4 jenis data yang kemarin disampaikan oleh Pak Ivan, yaitu BNBA berbasis warga dari SDC desa, yang kedua adalah dari BPKS, yang ketiga adalah PTKKE, dan terakhir dari Rektor. Tentunya ada yang menarik di sini bahwa data-data tersebut akan berpengaruh bagaimana nanti akan bersinergi dan itu dibutuhkan oleh pendataan di keluarga. Dan sambil kita menunggu, Assalamualaikum Pak Ivan. Pagi, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil nunggu Bapak Pak ini Pak. Assalamualaikum Pak Ivan. Ini ada beberapa hal Pak Ivan. Kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Ivan, kemarin saya mencoba untuk membuka kembali apa yang menjadi kekayaan data desa level keluarga. Ini yang menarik adalah bagaimana sih sebetulnya desa itu bisa membaca yang menjadi sebuah capaian data SDGs desa 1-18 yang berbasis data level keluarga. Dan kayaknya ini kemarin karena kan banyak sekali pendataan, kalau yang di P3KI itu berbasis NIK individu, tetapi di kita BLTDD untuk menyelesaikan kemiskinan sampai D1 adalah berbasis keluarga. Untuk itu kami seluruh sobat SD Desa mohon pencerahannya, dan tentunya bagi pemerintah desa saat menantikan untuk kekayaan data desa level keluarga. Saya persilakan Pak Ivan. Ya, terima kasih Kang Iman, kerabat desa sekalian. Jadi memang salah satu hal yang perlu kita tekankan adalah bahwa pertama, membangun desa dimulai dari data. Jadi karena itu adalah satu tahapan baru yang memang ditunjukkan melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020. Jadi seperti kita kemarin sudah diskusikan di hari Senin, waktu itu dengan Ustadz Sam, itu ya kita mulainya dari data. Ya. Kemudian dengan Cak Itong kemarin itu kita menunjukkan bahwa sekarang ini adalah satu masa di mana data by name by address itu justru ternyata malah banyak. Ini kondisi yang belum pernah terjadi di Indonesia sebelumnya. Dan jangan lupa juga bahwa
sampai sekarang, misalnya kami pernah mewakili Bapak Menteri dalam salah satu acara di Surabaya. Itu di sana ada para bupati, kemudian wakil gubernur dan sebagainya. Itu masih belum bisa membayangkan bahwa ya masih aneh lah ya, bahwa datanya milik desa sehingga memerlukan satu izin dari desa untuk bisa berbagi pakai data. Jadi ini satu satu bayangan yang dari dulu juga itu disampaikan oleh berbagai kalangan akademisi, pegiat desa, supaya eh, desa punya kedaulatan data. Bentuknya bahkan sangat boleh dikatakan formal karena peraturan Menteri Desa nomor 21 2020 gitu. Ya. Jadi, tapi apakah itu sulit? Ya, ternyata tidak juga karena sebetulnya kepala desa toh kalau menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bagian dari pemerintahan daerah juga. Jadi kesepakatan para kepala desa kemudian disampaikan oleh bupati ke Kementerian Desa, maka sama-sama pemerintah kabupaten atau kota itu memiliki hak juga untuk mengakses data by name by address gitu. Salah satu yang penting kalau bagi pemerintah kabupaten dan kota itu adalah untuk memenuhi standar pelayanan minimal dari berbagai aspek itu. Memang kita lihat bahwa data kalau langsung diambil dari masyarakat itu keunggulan utamanya adalah untuk memenuhi kesejahteraan sosial ekonomi. Bukan bukan terutama keunggulan untuk melihat apa namanya itu ekonomi yang tumbuh dengan sangat tinggi seperti itu, tapi lebih ke misalnya kalau kita kan menyebutnya ekonomi yang tumbuh dan merata seperti itu. Jadi memang aspek-aspeknya hampir selalu demikian, Kang Iman. Nah, di hari ini sebelum sebelum apa namanya itu, sebelum kita eh, memasuki lebih dalam, Kang Iman, itu sebagaimana pesan dari eh, Bapak Menteri Desa yang selalu ditagih hampir ya tiap hari, setiap kali kami eh, di kantor begitu kemudian ditagih mengenai sekarang sudah berapa APBDes yang sudah masuk ke dalam Monef Dana Desa. Jadi eh, Ibu Kapus Datin membuat nota dinas kepada Pak Yusra supaya menyampaikan hal itu juga pada tenaga pendamping profesional karena memang ini hal yang sangat penting terutama di awal tahun. Kalau kita lihat posisinya Kang Iman itu sepertinya sudah mulai mendatar ini. Jadi kalau seminggu yang lalu itu posisinya meningkat. Ini kalau kita lihat sekarang posisinya sudah mulai agak mendatar. Jadi kalau di hari eh, Jumat itu sudah hampir eh, 4 ribuan ya. Kemudian sekarang belum naik juga ke 6.000. Jadi memang sudah mulai mendatar dan seperti biasa dengan kalau sudah mulai mendatar itu ya berarti harus mulai digiatkan kembali ya, oleh ya nanti Pak Yusra dan rekan-rekan beliau. Ini juga semakin banyak ini. Jadi yang sudah masuk APBDes-nya tapi belum dicek oleh mentor juga sudah semakin meningkat, ada 485 gitu. Kalau di hari Jumat yang lalu itu baru sekitar 200 sekian itu. Ini sudah 2 kali lipat yang belum dicek oleh mentornya. Kemudian yang juga kita perlu sering ingat sekarang adalah bahwa jumlah desa itu memang naik dengan pesat gitu. Jadi dari tahun sebelumnya 74.962 yang mendapatkan dana desa 961 gitu. Sekarang dari 74.962 itu kemudian naik ke 75.265 desa. Masih di 434 kabupaten kota ya.
Meskipun tentu saja provinsinya sudah bertambah ya. Jadi kalau dulu 33, sekarang provinsi yang di situ ada desa 36. Ini apa informasi-informasi pokok di tahun 2023 yang kita perlu sama-sama ketahui sehingga bisa punya bayangan tentang desa-desa di Indonesia. Ada di 36 provinsi, 434 kabupaten, 6.554 kecamatan, dan jumlah desanya adalah 75.265. Dengan konsekuensi, kalau jumlah eh, desanya naiknya banyak, yang belum dapat dana desa di tahun 2023 juga ikut banyak gitu. Karena angka ini muncul setelah penetapan dana desa per desa. Kalau kita lihat ya, jadi seperti itu Kang Iman untuk yang bagian Monef dana desa mengingatkan kita semua supaya APBDes ini harus segera diisi, ini baru 7,5%. Kemudian yang kedua adalah tentang SDGs desa. Jadi SDGs desa kalau kita lihat di sini isinya per pagi ini yang menambahkan bukan untuk updating data tapi menambahkan data ada 387 kuesioner individu, 157 kuesioner keluarga dan 3 kuesioner rukun tetangga di hari libur ini ya. Jadi yang menarik adalah tetap bisa jalan sebetulnya. Dan sebetulnya seperti biasa sudut pandang mikro yang paling mudah tentu saja kita memulai dengan RT ya, rukun tetangga gitu. Jadi keluarga di satu rukun tetangga. Di Bojonegoro ketika saya ikut ke lapangan juga untuk apa namanya updating data gitu. Itu memang eh, tidak sampai apa namanya itu ketika kuesioner sudah ada ya, tidak sampai 5 menit untuk memasukkan kuesioner individu itu yang memasukkan waktu itu salah satu sekdes ya, sekretaris desa, tidak sampai 5 menit. Kemudian di sekelilingnya itu para perangkat, terutama adalah ketua-ketua RT gitu. Kemudian kalau ini benar ini seperti ini. Jadi menariknya adalah di desa itu validasi itu bisa langsung dijalankan juga karena para ketua RT pada datang dan kemudian kalau ada angka yang aneh itu lalu kemudian ditanyakan oleh Pak Sekdes, Sekdes yang sangat muda waktu itu ke ketua-ketua RT-nya. Benar ini yang ini. Kemudian ini yang siapa? Itu yang rumahnya di sebelah sana. Jadi eh, sesuai dengan perkiraan Menteri Desa bahwa mengambil data pada level mikro itu memang sangat berguna, sangat berguna dan kemudian apakah benar-benar valid? Yaitu buktinya langsung apa namanya ada pengecekan lapangan itu langsung bersama para ketua RT dan ini bukan data yang abstrak tapi data yang konkret langsung ketahuan siapa. Orang itu siapa, kondisinya bagaimana, seperti itu. Jadi posisi per hari ini, Kang Iman, rekan-rekan sekalian. Kemudian kalau kita eh, melihat ke dalam sistem informasi desa, karena kemarin bersama Pak Menteri pada sore hari itu mendiskusikan Rotendao, ya kita coba cek kembali Rotendao. Salah satu yang unik atau yang unggul dari Rotendao memang dia pencapaiannya itu datanya sudah eh, 100%. Bahkan mengoreksi data kan 100%-nya kita ambil patokannya dari indeks desa membangun karena di situ data yang paling update dari desa. Jadi menurut data indeks desa membangun itu di sini 34. ada 134.000 penduduk Rotendao yang ada di desa-desa. Ternyata koreksi dari
sistem informasi desa, atau ini koreksi dari edisi desa 140.000. Jadi ada beda hampir 6.000 warga lebih banyak daripada yang disampaikan di dalam data IDM. Kita mengetahui nanti di hari Jumat 2 hari lagi, data IDM itu data yang paling baru untuk monografi desa. Demikian juga di keluarga. Keluarga menurut IDM itu 33.957. Kenapa kita lihat IDM dan kemudian perbandingan dengan SDGs desa menjadi penting? Karena yang terpampang di kantor kepala desa yang ada di dalam buku resmi profil desa itu adalah data monografi desa, ya, IDM itu. Kemudian itu ternyata posisinya ada 4.000 lebih, ya sekitar 4.000 lah, keluarga tambahan dari jumlah yang ada di IDM. Jadi arti pentingnya di situ. Dan kalau kita lihat di sini, updating data terakhir adalah kemarin Selasa 21 Maret 2023 jam 1:04 ya. Kalau untuk data keluarga masih ketinggalan 2 minggu yang lalu ya. Tapi itu update di 2023, RT-nya update-nya masih November 2022. Ya. Begitu juga data pada level desa. Jadi kalau kita lihat di sana yang menarik adalah bahwa kalau istilah Pak Menteri, kalau ada forum sebaiknya Rotendao ikut berbicara. Kenapa perlu ikut berbicara? Ya karena eh, di Rote saja, Rote dan Dau itu kan berarti 2 pulau ya. Itu dan jauh yang tergolong wilayah timur itu pun ternyata bisa 100% dengan jumlah 140.000 jiwa gitu. Tentu saja dari sisi jumlah itu jumlah yang katakanlah dibanding misalnya Bojonegoro yang 1,2 juta itu ya sekitar 10%-nya. Tapi semangat menyelesaikan data dan kemudian memenuhi bahwa datanya itu kemudian bisa bisa selesai untuk wilayah yang relatif tidak mudah gitu. Itu tidak mudah bukan hanya fisik yang jauh gitu, tapi juga uh, bahwa di situ ada apa namanya itu wilayah yang luas itu ternyata selesai juga gitu. Jadi itu hal yang kiranya menarik untuk dilihat lebih lanjut. Nah, kemudian satu perbedaan di level eh, konsep antara keluarga dan kemudian ada yang rumah tangga, kemudian ada juga yang sifatnya individu atau warga. Ya. Ini contoh yang paling mudah itu adalah bahwa di dalam konsep keluarga yang tadi Kang Iman itu kita melihat bahwa ada orang yang apa namanya itu memiliki hubungannya bisa dua, yaitu hubungan keturunan atau hubungan perkawinan. Itu konsep dasarnya begitu. Jadi keluarga itu orang yang memiliki hubungan keturunan atau perkawinan. Keunggulan dari kita menggunakan konsep keluarga tentu saja adalah bahwa di situ ada ikatan-ikatan sosiologis atau ikatan psikologis juga yang mengikat beberapa kelompok manusia. Jadi kalau istilah dalam ilmu sosial kan kalau di bawah 20 itu konvensi saja, tapi itu kita sebut kelompok gitu. Makanya kalau ada apa namanya suami istrinya lebih dari 20 atau istri suaminya lebih dari 20 gitu. Itu membingungkan konsep keluarga. Karena di atas 20 itu konvensinya kita sebut organisasi.
Masa itu organisasi para istri kan, agak aneh gitu ya. Itu konsepnya. Keunggulannya juga adalah bahwa kita bisa mengetahui kalau ada anggota keluarga yang di sana itu ternyata dia sudah pindah atau menetap di wilayah lain, kalau dia masuk atau ikut dalam keluarga dan apa namanya itu konsep utamanya adalah dia masuk dalam kartu keluarga begitu, praktisnya di lapangan. Ya kemudian kita bisa ikuti juga perkembangannya meskipun kita tidak ke sana. Contohnya kalau ada warga desa yang di situ dia bermigrasi menjadi entah itu eh, apa namanya itu pelajar atau di sana dia juga bekerja di tempat lain, kita masih bisa mendapatkan data itu melalui pertanyaan keluarga. Tentu saja juga ada kelemahannya. Kalau sekarang dari Adminduk itu eh, apa namanya itu sudah ada perbaikan. Kalau sebelumnya salah satu kelemahan dari konsep keluarga itu terutama di masyarakat adat. Karena di masyarakat adat yang tidak mengenal pernikahan versi negara, ya, maka dalam kartu keluarga itu kan apa namanya itu tidak ada ayah dan ibu, gitu. Tidak ada suami dan istri. Gitu. Yang ada itu ibu dan anak-anaknya. Jadi ini satu hal yang apa namanya itu agak dalam tanda kutip ya untuk saat ini disebut peyoratif ya, nuansanya negatif gitu. Karena itu asumsinya promiskuitas. Jadi ada orang berkumpul, kawin mawin, kemudian anaknya ini anaknya siapa? Karena yang lebih pasti adalah lahir dari rahim ibunya, maka yang menjadi kepala keluarga selalu ibu gitu. Jadi di dalam kartu keluarga masyarakat-masyarakat adat itu yang tidak yang oleh negara tidak dikenal menikah gitu versi negara, tapi tentu saja mereka menikah versi adat mereka. Itu kepala keluarganya ibunya. Kemudian ada anak-anaknya, anak-anaknya ya dari ibu. Terus bagaimana suaminya? Suami versi adat itu di dalam kartu keluarga masuk ke dalam kelompok orang lain yang hidup di sana. Itu sebelum Pak Zudan yang sekarang sudah pindah bukan lagi Dirjen Adminduk gitu. Pada masa Pak Zudan itu kemudian diakui bahwa mereka boleh menyebut ini suami dan istri. Cuman saya pribadi belum melihat nanti kalau rekan-rekan sekalian di desanya ada masyarakat adat atau apalagi ada suku terasing, tapi terdata NIK-nya dan KK-nya, nomor induk kependudukan dan kartu keluarga, coba dicek apakah benar reformasi yang dilakukan oleh Pak Yudan itu sampai ke desa-desa kita, bahwa sekarang suami dari keluarga masyarakat adat itu ya disebut suami, bukan lagi orang lain di situ. Tentu saja itu dianggap konsep yang kalau bagi satu pihak itu konsep yang bagus, Kang Iman, rekan-rekan sekalian, keluarga itu. Bagi pihak yang lain itu dianggap konsep yang buruk karena pada waktu kita cek di lapangan kita tidak bisa membuktikan orang itu. Jadi contohnya ini anak saya lagi kerja di misalnya kalau saya tinggal di Kalimantan, dia lagi kerja di Sulawesi. Dengan konsep keluarga kita bisa menanyakan. Tapi bagi pihak yang lain yang lebih percaya bahwa pada waktu kita data ya harus kita lihat gitu. Itu tidak dianggap tidak memenuhi syarat itu. Makanya kemudian dibuatlah konsep rumah tangga. Rumah tangga itu konsep aslinya orang yang hidup dalam satu dapur. Dulu dikira orang yang hidup dalam satu rumah, ya. Tapi kemudian kita mengetahui bahwa suku-suku di Indonesia ada juga yang hidup dalam satu rumah yang panjang, rumah yang besar. Beberapa suami istri hidup di sana. Ya. Nah, kalau mereka masak bersama,
mereka semua dianggap satu rumah tangga gitu. Tapi kalau mereka masak sendiri-sendiri, maka itu dianggap berbagai rumah tangga. Bagaimana kalau ada anak kos masing-masing makan sendiri gitu? Ya kalau misalnya ada satu rumah kos, ada 5 mahasiswa makan sendiri-sendiri, ya dianggap 5 rumah tangga. Itu itu versi yang menyetujui bagaimana kita melihat kondisi lapangan. Badan Pusat Statistik karena dia harus mengacu kepada konvensi internasional, maka mereka lebih menekankan konsep rumah tangga. Sementara kita di sini konsepnya keluarga. Apakah mungkin ada perbedaan? Ya, bisa ada perbedaan. Ya. Makanya salah satu yang dipakai waktu itu dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial itu sempat bekerja sama dengan Kementerian Desa. Bagaimana kalau kita padukan itu? Jadi ada indikasi keluarga dan ada indikasi rumah tangga. Dalam hal indikasi rumah tangga itu adalah alamatnya. Jadi ketika alamatnya sama, maka dia ada di satu rumah tangga. Tapi kalau alamatnya beda, mungkin dia tetap satu keluarga, cuman beda rumah tangga. Itu salah satu waktu itu, cuman belum sampai terwujud. Sudah ada rancangan seperti itu, tapi kerjasama itu dianggap apa namanya, ya belum saatnya mungkin ya, sehingga tidak terwujud. Waktu itu rencananya menggabungkan DTKS dengan belum belum ada SDG desa waktu itu ya. Jadi masih menggabungkan dengan SIPBM, Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Itu mau digabungkan kalau di Kementerian Desa SIPBM itu basis keluarga, kemudian DTKS basis rumah tangga. Ya, itu. Nah, apa kalau kelebihan rumah tangga ya kita lihat faktual. Sensus penduduk dan sebagainya itu basisnya rumah tangga. Registrasi sosial ekonomi tentu saja basis rumah tangga ya, karena apa namanya dikerjakan oleh BPS. Makanya nanti kerabat desa rekan-rekan sekalian dicek di masing-masing apa namanya datanya itu basisnya keluarga atau rumah tangga. Tidak terlalu penting untuk keperluan apa namanya itu keperluan praktisnya, tetapi itu memang jadi penting untuk keperluan analitis. Apakah di Indonesia bagaimana bisa mengatakan tidak terlalu penting? Karena total rumah tangga dengan total keluarga di Indonesia itu memang tidak berbeda jauh gitu. Jadi kita repot-repot memilah analitis ini dan ini. Sempat juga dalam beberapa forum diskusi itu, wah kami tidak bisa menggabungkan data karena konsep kami rumah tangga sementara di Kemendes keluarga. Ya itu kan kalau sudah mulai apa namanya patah arang seperti itu kan kita kembali ke apa namanya argumen-argumen lama gitu ya. Ya kalau nggak bisa kerjasama ya nggak apa-apa, kami pakai data kami. Ya kalau kita punya data gitu kan. Jadi ketika Kementerian Desa, kemudian desa ya sekarang desa punya data, desa bisa mengatakan ya nggak apa-apa kalau gitu kami pakai data kami, gitu. Seperti itu misalnya. Tapi kalau desanya nggak punya data kan nggak bisa begitu, gitu. Ya, jadi, nah dua-duanya punya kelemahan juga kerabat desa, Kang Iman. Jadi kenapa di desa Kementerian Desa masih bisa menggunakan data keluarga karena lazimnya di desa memang hampir hampir ya tidak ada misalnya gelandangan atau anak jalanan. Tapi kita ketahui bahwa menurut BPS 22.000 desa di Indonesia itu sudah tergolong kawasan perkotaan. Jadi apa namanya menjadi penting di situ. Oh, jangan-jangan nanti mulai ada gelandangan dan anak jalanan itu. Nah, gelandangan dan anak jalanan yang dia misalnya eh, tidak menetap di satu rumah kan. Dia tinggal misalnya di sekitar pasar. Kalau pas pasar desa itu malam kosong, maka dia di situ gitu. Tidur di situ gitu.
Kemudian bagaimana kalau dia misalnya membuat rumahnya tidak tetap tidurnya tidak tetap juga gitu. Nah, itu masuk keluarga apa masuk rumah tangga. Nah, disitulah arti arti penting kita mengetahui kelemahan konsep ini. Jadi pada waktu Pak Presiden Jokowi menginginkan bahwa kemiskinan ekstrim dibenahi, coba lihat itu di bawah kolong jembatan di sini di situ begitu kan. Ya, tapi itu kan kenapa nggak pernah masuk dalam penghitungan? Ya. Karena memang luput dari konsep keluarga dan luput dari konsep rumah tangga. Gitu. Oleh sebab itu, sejak awal di dalam pendataan SD desa, karena kita mengetahui kelemahan dari konsep tersebut, maka kita menggunakan, kalaupun ada gelandangan dan bisa ditanyai di data saja. Gitu. Dengan konsekuensi bisa jadi dia tidak tinggal di desa kita gitu. Jadi memang ada konsekuensi seperti itu. Tapi sebagai manusia hidup di desa ya kita data. Jadi secara analitis seperti itu, Kang Iman, kerabat desa, keluarga, rumah tangga, kelebihan dan kelemahan dari masing-masing di lapangan gitu. Jadi ya eh, kan seperti biasa kalau kita cuma tahu kelebihan, jadi kayak yang pasti yang benar saya gitu. Kalau kita hanya tahu kelemahan, wah itu salah melulu gitu kan gitu. Waktu saya jadi akademisi lebih fokus pada kelemahan. Waktu menjadi birokrat bukan berarti nggak tahu kelemahan, tahu juga, tapi lebih fokus pada keunggulan. Tapi yang penting kita tahu dua-duanya juga punya kelemahan. Jadi apa namanya kalau desa kita semakin maju, mulai banyak pengemis, gelandangan yang tidak pasti itu jangan sampai nggak diurus juga gitu. Jadi ide dari Bapak Presiden sebetulnya menarik. Siapapun didata, ya. Siapapun didata. Nah, bayangin kalau di kota. Ya. Jadi waktu itu diskusi dengan Gus Halim, Menteri Desa itu, nggak apa-apa Gus, kita pakai keluarga. Gitu. Terus bagaimana dengan adanya gelandangan dan sebagainya? Ya iya, ada. Tapi kan sangat sedikit apa di desa itu ya. Kemudian yang paling repot tentu saja bagi kelurahan. Bagi kelurahan yang ada di kota paling repot. Tapi rekan-rekan kerabat desa jangan lupa ya, kalau kita melihat apa namanya kode desa dari Kementerian Dalam Negeri yang bulan November kemarin yang nomor 100.1.1 strip 6117 itu ada hal yang menarik ya. Coba kalau pas di tempat rekan-rekan kerabat desa sekalian. Karena di sana ada 23 dalam kode itu 23 kelurahan berubah kode menjadi desa. Ya. Ada 23 kelurahan berubah kode menjadi desa. Jadi eh, yang mengatakan ya memang benar sih dari desa jadi kelurahan ada aturannya, dari kelurahan jadi desa juga ada. Tapi belum pernah terjadi. Nah, di kode desa terbaru itu sudah ada itu, sudah ada, sudah terbukti ada 23 kelurahan yang menjadi desa. Nah, sekarang mungkin yang eh, masuk ke bagian detailnya, Kang Iman, kerabat desa sekalian. Saya kira kita sudah sama-sama memahami apa data keluarga yang dimiliki oleh desa. Ya. Jadi dari SDG desa itu di data keluarga ada biasalah provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, RT, RW. Ya. Kemarin sudah apa namanya dicek oleh Cak Itong dan saya kira memang masuk akal dan teman-teman di Kementerian Desa sedang menyusunnya yaitu dusun ya. Karena itu komponen yang memang resmi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri. Kemudian nama, alamat, nomor HP dan nomor telepon kabel atau rumah. Mengapa tetap ditanyakan nomor telepon kabel atau rumah? Ya, karena sejak dulu ini adalah salah satu indikator
dari kawasan itu perdesaan atau perkotaan. Jadi meskipun ada nomor HP, tapi ternyata BPS itu masih menentukan kawasan perkotaan dan perdesaan itu dari berapa persentase keluarga yang memiliki telepon kabel. Makanya kita tetap perlu memiliki ini. Bedanya adalah karena BPS itu berbasis potensi desa, maka dia memang tidak mengetahui jumlah, tapi dan tidak mengetahui by name by address, tapi mengetahui persentase. Nah, kalau di sini kan mengetahui by name by address. Tapi toh di total nanti akan muncul berapa persentase keluarga di desa kita yang masih punya nomor telepon kabel. Jadi kalau rekan-rekan sekalian misalnya, desa saya udah banyak fasilitas kok masih masuk perdesaan, karena itu ada bisa di-download dari webnya BPS, itu desa kita masuk kawasan perkotaan atau pedesaan. Nah itu ya siapa tahu nomor telepon kabelnya itu sudah hampir nol. Misalnya kalau di rumah saya misalnya ya sudah sejak berapa tahun yang lalu kita sudah tidak langganan lagi nomor telepon kabel karena memang pertama sudah tidak digunakan lagi. Yang kedua rusak dan kemudian nggak diperbaiki lagi juga ya sudah. Berarti ya kita putus saja. Toh semuanya kita menggunakan nomor HP, internet ada di sana dan sebagainya. Dengan risiko keluarga-keluarga yang demikian itu kemudian menurunkan persentase, apakah menurunkan peluang dari desa kita itu menjadi perkotaan. Jadi kemudian bisa turun menjadi perdesaan seperti itu. Turun karena yang dimaksud turun itu skornya turun. Karena kalau skornya tinggi itu perkotaan, kalau skornya rendah pedesaan. Bukan berarti desa lebih rendah dari kota, bukan gitu. Tapi itu skor saja. Jadi ada yang menanyakan kenapa perlu nomor telepon kabel, ya itu. Kenapa kita tidak bertanya apakah punya telepon kabel, ya dan tidak? Ya karena ini data mikro. Sudah data mikro, kita nggak tahu berapa nomornya, terus buat apa. Jadi data by name by address itu untuk menyatakan ya dan tidak. Itu sengaja pertanyaannya adalah realnya ada berapa. Jadi realnya nomor telepon kabel atau telepon rumahnya berapa. Bukan bertanya apakah punya telepon rumah, ya atau tidak, bukan begitu. Karena kalau kita pakai ya atau tidak itu ya cocok kalau kita ingin melihat statistik agregat gitu. Tapi tidak cocok untuk data mikro by name by address. Kemudian di bawahnya ada nomor kakak, NIK, jumlah anggota keluarga. Sebetulnya jumlah anggota keluarga itu kan bisa ditanyakan dalam kuesioner individu. Kemudian di situ ada jumlahnya. Jadi di sini hanya untuk kontrol. Jangan sampai salah mengatakan jumlah anggota keluarga itu 5, suami, istri, 3 anak, tapi kemudian pada waktu di kuesioner itu cuman suami, istri, dan 2 anak saja. Anak yang ketiga kenapa nggak masuk? Oh dia masih kecil, nggak bisa ditanyain. Ya kesepakatan kita kalau kecil, maka yang ditanyai adalah orang dewasa di sana gitu. Jadi supaya kita bisa menjangkau apakah ada anak yang masuk PAUD ya, ataukah dia belum masuk PAUD gitu, ataukah masuk sekolah dasar dan sebagainya. Kemudian permukiman ada milik sendiri, kontrak, sewa, dipinjami dinas, ini selalu ribut setiap tahun. Apa bedanya antara bebas sewa dengan dipinjami dan sebagainya, itu nanti aspek lain yang akan dibahas. Kemudian status tempat tinggal, lalu luas lantai dan luas lahan. Kita ketahui bahwa luas lantai per orang itu adalah salah satu indikator global, minimal 8 meter persegi untuk dianggap bahwa itu layak sebagai hunian. 8 meter persegi per orang. Jadi kerabat desa sekalian, cek rumahnya, rumah tinggalnya, ya. Jangan tanahnya, ya, tapi rumah tempat tinggalnya. Tanahnya mungkin luas, tapi rumahnya misalnya ukuran 36. Di situ ada 1 ayah, 1 ibu, 3 anak. Berarti 5 kali 8
minimal harusnya bukan ukuran 36, tapi ukuran 40 meter persegi. Karena minimal adalah 8 meter persegi per orang. Kemudian jenis lantai, ya. Nanti ini ujung-ujungnya kita akan bisa melihat bahwa sebetulnya yang ingin dituju dengan jenis lantai, kemudian dinding dan sebagainya, itu adalah aset, ya. Jadi rumah atau keluarga atau rumah tangga itu yang punya aset. Nah, kenapa kemudian lebih banyak ke rumah? Ya, itu ada tradisi keilmuan tersendiri, ya. Karena dari awalnya dulu itu kita mulai menyusun di tahun 90-an itu data mengenai keluarga. Jadi ketika ada beberapa kritik, kemudian apa namanya Menteri Kesejahteraan Sosial waktu itu membuat data keluarga. Itu kemudian dulu ada data pra-KS atau prasejahtera, data KS1, sejahtera 1, seperti itu. Dan itu sebetulnya juga apa namanya itu ada maknanya juga sebetulnya, karena memang dianggap bahwa salah satu kritiknya kan kalau kita menghitung kemiskinan itu kan seakan-akan orang miskin tidak saling bergaul. Jadi seakan-akan orang miskin itu hidup individualis gitu. Padahal ya tidak seperti itu, ya. Orang miskin tidak hidup menyendiri seperti itu, tapi dia hidup dalam satu wilayah gitu, satu ikatan-ikatan sosial. Nah, ikatan sosialnya itu adalah keluarga, dan yang sering diluput dari perhatian adalah kalau dia punya aset di dalamnya. Jadi yang kemudian terkenal sampai kemudian penulisnya dipanggil oleh Presiden waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono, itu Hernando de Soto, The Mystery of Capital. Ini isinya adalah tentang bagaimana orang miskin itu sebetulnya punya kapital. Cuman kapitalnya itu selama ini tidak diformalkan. Karena itu kemudian tidak terasa sebagai kapital. Jadi contohnya adalah rumah. Kalau dia tidak disertifikatkan, maka kemudian atau dapat IMB dan sebagainya begitu, maka belum bisa jadi kapital. Yang diberi contoh di situ misalnya kalau mau pinjam uang ke bank atau disekolahkan istilahnya, disekolahkan di bank itu bisa gitu, tapi ya nggak bisa, ya kan. Nah, karena itu sejak saat itu muncullah penguatan ide bahwa oh kalau gitu memang sudah benar kita melihat dari rumah gitu. Dan kemudian kalau rumah itu ada sertifikatnya, itu menjadi lebih benar lagi, ya. Dengan adanya sertifikat itu kemudian bisa rumahnya itu kemudian bisa entah itu digadekan atau mendapatkan kredit dari perbankan dan sebagainya. Jadi karena itu kemudian menjadi rumah. Dan ini punya konsekuensi panjang. Misalnya kemudian oh kalau gitu cara menanggulangi kemiskinan ya membangun rumah layak huni, kan seperti itu. Jadi ini konsep-konsep yang dari kritik-kritik terhadap konsep baku di tahun 80-an akhir, kemudian di tahun 90-an bahkan pemerintah mengadopsi itu menjadi pra-KS, KS1 dan sebagainya. Kemudian ternyata dunia juga sama. Hernando de Soto merumuskan bahwa karena jumlah orangnya banyak, yang miskin banyak, ya. Kemudian yang tadi yang tidak disertifikasi itu sebetulnya banyak juga. Jadi dalam hitungan de Soto itu ramalannya itu bahwa ternyata kapital orang miskin lebih banyak daripada orang kaya, gitu. Karena jumlah orang kaya di dunia sedikit. Jadi orang miskin karena kecil-kecil tapi dijumlahkan banyak. Jadi kalau ada program sertifikasi lahan, IMB dan sebagainya itu sangat menguntungkan orang miskin.
Sekarang kita mengetahui bahwa itu benar, tapi ya tidak sepenuhnya juga. Karena begitu ada sertifikat, lebih mudah diagunkan ke bank, lebih mudah juga berpindah tangan gitu. Karena tidak bisa membayar, tidak bisa ketika digadaikan tidak bisa dibayar lagi untuk bisa sertifikatnya kembali seperti itu. Atau kemudian tentu saja kalau di sebagian ya karena sertifikat itu ternyata bisa dipalsukan dan sebagainya. Jadi itu benar secara umum, tapi ya tetap ada kelemahannya di lapangan. Jadi ini lantai, tempat tinggal, dinding, jendela, atap, kemudian penerangan, lalu energi, ya. Jadi penerangan, energi ini kita ketahui ini aspek-aspek penting di dalam SDGs desa gitu. Kemudian ada tambahan bahwa ada kayu bakar untuk sumber memasak ini, yang di situ kalau di awalnya ya, kalau asal menggunakan kayu bakar itu dianggap skornya rendah. Dulu pernah seperti itu. Tapi kini justru ketika ada aspek keberlanjutan itu, ya bagus kalau kita kayu bakar yang diambil sebagai sampah-sampah untuk kegiatan-kegiatan gitu. Jadi itu dianggap bagus karena kita menghilangkan sampah di lingkungan. Jadi itu juga perbedaan atau perkembangan dari konsep. Fasilitas MCK kita ketahui salah satu program yang penting adalah tidak ada lagi MCK di sepanjang sungai itu ya, tapi terutama paling tidak MCK yang sifatnya untuk kelompok dan untuk keluarga. Sumber air mandi, kemudian sekarang juga ditambah lagi sumber air minum, bukan hanya untuk mandi, tapi yang lebih bersih lagi sehingga layak untuk diminum. Kemudian setelah itu adalah tentang akses pendidikan, karena ini level keluarga. Rumah kumuh atau tidak kumuh, ini ada aspek secara sosiologis, ini ada aspek perasaan ya, psikologis, atau ada aspek yang sifatnya tadi itu faktual. Jadi kalau rumahnya itu buruk dan sebagainya tadi itu, atapnya, dindingnya dan sebagainya, tapi orangnya merasa dia tinggal di rumah kumuh apa tidak. Nah, itu penting karena banyak pandangan penelitian sejak tahun 50-an itu bahwa di desa itu ada persoalan psikologi sosial. Rumahnya tidak layak huni, rumahnya tidak sehat. Tapi warga desa itu merasa bahwa dia tinggal di rumah yang sehat. Makanya di sini desa bisa mencek sendiri apakah warganya ada yang tinggal secara objektif di rumah tidak sehat, tapi secara subjektif merasa tidak kumuh rumahnya. Ya, itu. Kemudian fasilitas pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, pesantren, seminari, dan pendidikan agama lain. Fasilitas kesehatan dari toko obat, apotek, posyandu, sampai ke rumah sakit. Akses tenaga kesehatan, ini kita ketahui sering jadi problem, terutama untuk menaikkan nilai indeks desa membangun. Karena di dalam tradisi potensi desa ya, di kuesionernya BPS itu disebut adalah tenaga kesehatan yang tinggal di desa, tinggal kemudian dimaknai sebagai ya menetap di desa, bukan dia yang sekali-kali datang. Jadi pernah waktu itu di Kalimantan Barat, loh kami sudah ada program supaya desa dari kabupaten supaya dokter masuk ke desa-desa seminggu sekali. Tapi kan nggak dihitung dalam IDM kan gitu. Makanya sekarang kita lihat dua hal. Yang pertama, jaraknya berapa. Kalau jaraknya 0, berarti dia tinggal di desa itu. Ya kan? Atau jaraknya cuman beberapa, nggak sampai setengah kilo, berapa meter saja, berarti kan dia tinggal di sana. Jadi nggak usah ditanyakan apakah dia tinggal di desa itu, enggak. Tapi indikasi jarak menunjukkan itu. Kemudian yang kedua, waktu tempuh, ya kan. Kalau waktu tempuhnya itu cuman
5 menit sehingga di sini ditulis 0 jam gitu. Ya berarti dia tinggal di desa kita. Dan terakhir adalah pandangan subjektif, dianggap mudah atau sulit. Jadi ini pertanyaan itu adalah satu strategi untuk menjawab dua hal. Apakah dia sebetulnya tinggal di situ, ataukah dia sebetulnya yang nggak tinggal di situ, tapi mudah bagi desa untuk mengakses tenaga kesehatan. Nggak perlu tinggal di desa kita. Ngapain ada 419 desa di kabupaten kita, terus harus ada 419 desa, 419 dokter yang tinggal di masing-masing desa, misalnya begitu. Kan kalau desanya berdekatan ya berarti misalnya ada 5 desa 1 dokter, jadi 400 bagi 5 ya hanya butuh 80 dokter. Menyediakan 80 dokter daripada 400 dokter itu kan lebih mudah 80 dokter. Jadi ini pertanyaan ini sebetulnya, dan kemudian nanti kita lihat jawabannya, itu sebetulnya untuk itu. Kemudian sarana transportasi ke beberapa lokasi tertentu. Ya. Jadi ini pertanyaan yang penting kalau kita ingin melihat sebetulnya desa kita punya potensi maju apa tidak, yaitu pertanyaan tentang bagaimana akses sampai ke hal-hal pokok ya, untuk bekerja, beribadah, berobat, dan sebagainya. Kemudian tentang program-program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Ada satu ada satu pertanyaan tambahan yang ini nanti perlu kita bicarakan secara khusus mengenai rata-rata pengeluaran dalam sebulan, karena ini adalah perhitungan dari BPS untuk melihat pendapatan ya, pendapatan diproporsi dengan pengeluaran. Jadi tapi ini ada rinciannya sebetulnya, cuman tidak dirinci di dalam kuesioner SDG desa gitu. Jadi nanti kita akan bicarakan tersendiri mengenai hal ini. Nah, bagaimana kemudian hasil olahannya? Seperti biasa kita cek hasil olahannya itu di dalam sid.kemendesa.go.id. Jadi rekan-rekan sekalian, para pegiat desa, pendamping desa, sudah tidak masanya lagi menanyakan, wah bagaimana saya mau menggerakkan desa, wong saya tidak bisa mengakses dashboard SDGs. Ya memang sudah tidak perlu lagi. Wong juga tidak ada kegunaan untuk mendownload by name by address gitu, karena sebagai pihak di luar admin desa kita tidak punya kepentingan untuk mendownload data by name by address. Maka ya cukup melihat ke dalam sid.kemendesa.go.id, karena ini adalah semua kekayaan data desa yang bisa diakses oleh publik. Seperti biasa bisa diakses sampai level desa, dan kemudian di situ tidak perlu sampai level keluarga. Kalau saya ingin tahu desa saya sudah penuh apa belum, gimana saya mau melihat desa saya sudah penuh datanya atau belum? Loh, di SID ya sudah ada juga. Ini yang kita lihat kan Rotendao dari sisi satu kabupaten. Tapi dia tahu ada di sini berapa persen. Nanti di dalam SID juga akan kelihatan. Ini juga bisa kelihatan apakah datanya dikumpulkan dari semua desa atau tidak gitu. Kalau belum semua desa berarti masih ada desa-desa yang belum mengumpulkan data itu. Nah, kemarin data keluarga misalnya, kalau kita lihat di data desa tanpa kemiskinan, kalau yang di atas ini data level ini kan jiwa, berarti kan individu. Kemudian kalau di situ ada keluarga, nah ini keluarga penerima bantuan ada 5.000 misalnya gitu. Itu kemudian kita klik, kalau kita admin, maka daftar keluarga penerima bantuan itu tentu saja akan muncul. Kita sambil menunggu itu karena 5.000 pasti agak lama ya untuk membuka datanya. Kita coba yang lebih rendah lagi. Ini desa saya, desa kelahiran ini. Kita coba kalau satu desa kan
sangat sangat mudah. Jadi di desa kelahiran saya ini, misalnya kita lihat data keluarga tadi, penerima SJSN kemiskinan, penerima keluarga, nggak ada penerima bantuan, jadi kita nggak bisa ngecek ya. Karena memang itu di wilayah kota. Nah, di bagian bawah ini kalau nggak muncul, jangan ragu-ragu, klik aja salah satu dulu supaya dia mencoba untuk muncul gitu. Di sini keluarga, ya, ini ada keluarga yang ya karena dia di tengah kota ya, memang tidak ada kesulitan akses. Tapi ini ada satu keluarga sulit akses mencapai toko obat. Ya. Seperti apa itu? Ya, jadi nanti bisa dilihat kenapa dia sampai sulit mengakses toko obat itu. Apakah ada kesalahan dalam penulisan ataukah dia apa namanya itu ada sebetulnya memang sulit karena dia tidak bisa kemana-mana karena stroke dan sebagainya misalnya seperti itu. Di wilayah kota ini memang agak sulit untuk bertanya soal dukun ya. Jadi kalau kita lihat di sini jumlah keluarga yang didata ya itu mencapai cuma 396 keluarga. Jadi ini memang cuma 23% dari jumlah yang ada. Jadi tidak terlalu bagus untuk menjadi contoh karena tidak lengkap. Tapi kita hanya perlu untuk kebutuhan dari 300 itu yang mau menjawab soal dukun cuma 129 ya, karena memang di wilayah ini kalau kita ngomong soal dukun itu dianggap wah kuno banget itu. Kemudian itu kafir apa namanya agamanya tidak kuat gitu. Ini kan wilayah-wilayah yang apa namanya beragama relatif kuat gitu. Jadi ini contohnya yang menganggap mudah gitu. Kita lihat tadi yang masih belum muncul karena dia akan memunculkan 5.000. Oh ini ya. Akan memunculkan berapa tadi 5.000 sekian ya. Coba kita cek apakah bisa muncul sampai 5.000. Ya. Oh banyak yang nggak terisi tapi ada ininya cuman nggak ada namanya ya. Ini 20.000 sekian ya. Tadi yang ada namanya sekitar 5.000 ya. Oh sudah lebih malah ya. Jadi nanti rekan-rekan bisa cek langsung terutama admin desa ya. Kemudian bisa mengetahui di dalamnya siapa yang perlu mendapatkan apa namanya itu tadi 5.000 sekian jiwa yang perlu mendapatkan bantuan sosial ya. Tapi bisa dicek sebetulnya juga rincian orangnya karena di dalam SG Desa nomor 1 ini kan ada siapa penerima BLT, siapa penerima bantuan-bantuan yang lain. Kalau kita lihat di sini supaya nggak lama-lama, bantuan untuk pekerja di 101 keluarga kelihatan seperti itu. Kemudian ini aspek yang relatif banyak ya, relatif banyak muncul di sini di samping yang keluarga ya. Misalnya di sini kalau pemerintah daerah ingin rumah tidak layak huni, sebetulnya dia perlu menyediakan berapa gitu. Itu tergantung pada ininya. Kalau ini kan yang jerami cuma 1045. Berarti kalau genteng itu berapa satuannya gitu. Sehingga tidak sama, tidak terus kita akan membangun misalnya total yang paling banyak di sini kan kayu 5.600. Jangan terus kita 5.686 kali 17 juta. Satu rumah tidak layak huni dapat bantuan 17 juta kali 5.686. Kan nggak begitu. 5.686 jangan kali 17 juta. Tapi disarankan kali kalau membangun tembok itu berapa juta. Misalnya membangun tembok itu 1 juta gitu ya. Berarti 1 juta kali 5.686. Ditambah kalau genteng misalnya 1 juta, 1 juta kali 1.445 ya. Kemudian
Kalau kemudian di sini tentang jendela cuma 500, kita cuma lihat sekitar yang tidak ada tapi tidak berfungsi dan tidak ada, ini sekitar 5.000 juga, berarti 5.000 kali 500 itu ya sekitar 2.500.000-an, misalnya seperti itu. Sehingga bisa lebih efisien. Membangun rumah tidak layak huni, bukan kemudian patokannya satu rumah 17 juta, enggak. Tapi ternyata ada yang cuma dapat 1 juta karena cuma perbaikan dinding, ada yang 2 juta karena dinding dan jerami, ya, atap jerami diperbaiki, ada yang 2.500.000 karena sekaligus memperbaiki jendelanya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bisa lebih efisien karena kita melihat lebih detail lagi seperti ini. Kemudian juga yang desa layak air bersih misalnya, ya, itu bagian, kita pakai yang level desa saja supaya lebih cepat. Desa layak air bersih itu juga pasti di dalamnya itu muncul berapa keluarga yang perlu air bersih. Belum muncul. Kemudian desa berenergi bersih terbarukan ini juga akan memunculkan berapa keluarga yang masih membutuhkan dukungan untuk listrik seperti itu. Jadi nanti rekan-rekan kerabat desa sekalian bisa mencek di masing-masing desanya. Tapi ini salah satu kekayaan data desa yang sangat tinggi untuk melihat apa saja olahan dari data keluarga. Kang Iman, nggak terasa sudah jam 7:05 ternyata. Kalau masih kurang nanti kita tambahkan untuk besok ya. Sambil saya cek pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih, Kang. Oke. Terima kasih Pak Ivan. Ini satu hal yang tadi saya simpulkan dikit adalah bahwa untuk mengecek bagaimana kebutuhan data desa untuk level keluarga adalah di satuannya. Jadi kalau ingin bisa menyelesaikan permasalahan di keluarga, berarti kita lihat di capaian SDG 114 adalah di satuan keluarga. Dan itu menjadi saya mengucapkan terima kasih Pak Ivan. Kang Iman, maaf. Ini ada yang bertanya soal miskin ekstrim apakah bisa muncul di SID. Ya itu bagian yang muncul di SID karena sebetulnya relatif mudah sih. Relatif mudah itu begini, begitu kita sudah tahu berapa jumlah warga miskin, ini warga miskin, ini di Rotendao misalnya. Kemudian warga miskin ekstrimnya berapa? Ini warga miskin ekstrim. Karena warga miskin ekstrim itu dulu 80% dari garis kemiskinan kabupaten. Kemudian ada koreksi. Kenapa ada koreksi? Karena ada koreksi dolar. Nah ini yang agak nggak enak itu. Karena ini kesepakatan global berbasis pada dolar gitu. Ketika nilai dolar naik, maka jumlah warga miskinnya itu juga akan ikut naik. Kalau nilai dolar turun, maka akan turun. Nah, karena COVID itu, maka nilai dolarnya itu terhadap kita itu dolar melemah kemarin waktu apa namanya itu PBB, Badan PBB yang mengelola ini mengeluarkan berapa parity power purchasing-nya itu lebih rendah sehingga angkanya tidak 80% tapi sudah turun sampai 70-an% gitu ya. Jadi ini angka kemiskinan ekstrim dan ini angka miskin supaya kita tahu gitu. Tapi kembali diingatkan bahwa ini basisnya adalah pendapatan dan di mana-mana kalau basis pendapatan itu ya orang miskinnya jadi lebih banyak gitu ya. Kemudian nanti apa namanya indeks ininya, ketimpangannya juga akan lebih tinggi. Itu beberapa konsekuensi karena ketika orang ditanya soal tingkat pengeluaran itu yang bisa menjawab lebih banyak orang miskin dibanding orang kaya. Karena orang kaya itu ternyata apa namanya itu sulit bagi apa namanya itu Kang Iman, sulit bagi pendata untuk masuk ke rumahnya orang kaya, tapi lebih mudah bagi pendata untuk
masuk ke rumahnya orang miskin itu, nggak ada satpam dan sebagainya. Jadi konsekuensinya akhirnya jumlah apa namanya garis kemiskinan juga relatif lebih rendah, kemudian apa namanya itu ketimpangan juga lebih rendah. Nah, di wilayah yang dimana orang kaya pun bisa ditembus, misalnya melalui perpajakan, itu ya tinggi jadinya, tinggi apa namanya itu baik kemiskinan maupun ya relatif lebih tinggi lah, garisnya lebih tinggi dan kemudian ketimpangan juga lebih tinggi. Begitu Kang Iman tambahannya. Nanti yang pertanyaan lain besok kami jawab Kang Iman. Oke, terima kasih Pak Ivan. Dan tadi sudah terselesaikan bagaimana kita melihat data kemiskinan ekstrim dan juga melihat data kemiskinan di desa. Dan saya ucapkan terima kasih Pak Ivan di pertemuan hari ini di ruang cakap SD Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.